ada gadis bocil yang sedang main di pasir. Tiba-tiba boneka gadis kecil itu kesedot dalam pasir. Awalnya dia cuek aja gitu, sampai tiba-tiba pasir itu bergerak aneh. Gadis itu baru ngerasa, wah ini ada yang gak beres nih. Nah pasir itu bergerak ke arahnya. Bocil itu terus mundur menghindari pasir itu, sampai akhirnya kakinya tenggelam di dalam pasir. Nah bocil itu manggil kakaknya tuh, tapi akhirnya nggak apa-apa sih, cuma sepatunya ini lepas. Ternyata yang diambil ini cuma sepatunya doang, tapi gerakan pasir itu masih ada dan bergerak ke arah kakaknya. Kakaknya ini dengan cepat naik ke atas batu, dan monster itu berubah arah lagi, berlari ke arah saudaranya yang lain. Untungnya kita sebut saja Ronald ya, dengan cepat bisa menghindari dari pasir itu. Sepertinya pasir itu tertarik dengan tasnya. Tas itu kesedot ke dalam pasir. Gak lama kemudian pasir itu memuntahkan tas Ronald. Mereka semua tercengang tuh. Nah di sini kabel charger HP itu terlihat nyangkut di pasir itu. Ronald segera mengambil kabel itu, dan akhirnya mereka berdua nih menarik kabel itu. Menarik dengan sekuat tenaga, dan tiba-tiba ada kaki muncul di pasir itu. Mereka terus menarik sampai makhluk itu keluar dari pasir, dan ternyata makhluk itu berbentuk seperti monyet dengan telinga yang panjang. Ini bukan monyet biasa cuy, monyet ini bisa berbahasa manusia juga. Nah monyet ini bilang, itu di belakang ada siapa? Mereka bertiga ini nengok dong ke belakang. Di saat inilah monyet itu kabur dan masuk ke dalam pasir lagi, tapi ternyata kakinya ini masih terikat dengan kabel. Ronald kembali menariknya dong, karena gak bisa kabur. Akhirnya monyet ini memperkenalkan dirinya. Katanya nih dia ini bisa mengabulkan permintaan apapun, tapi cuma satu permintaan untuk 1 hari. Mereka ini percaya nggak percaya ya, tapi di sini Ronald meminta untuk menjadi pendaki yang hebat. Setelah mendengar permintaan Ronald itu, monyet ini pun setuju. Tubuhnya tiba-tiba ini membengkak gitu. Ukurannya ini makin membesar seperti balon yang ditiup. Tapi nggak lama monyet itu kempes lagi badannya. Mereka agak bingung nih, tapi pas Ronald manjat tebing ternyata benar. Ronald ini dengan mudah memanjat tebing seperti Spiderman saja. Cepet banget naiknya, dan kayak setengah terbang gitu loh. Tapi mereka ini belum tahu kalau permintaan itu hanya berlaku sampai matahari terbenam. Saat itulah Ronald bingung karena tiba-tiba menjadi normal lagi, dan dia terjebak di tengah-tengah manjatnya itu. Untungnya kita sebut saja Tasya ini ya, berlari ke puncak gunung untuk menolong Ronald. Di keesokan paginya mereka masih di situ nih, dan mereka semua minta ke monyet ini untuk bisa terbang seperti Spiderman. Diturutilah oleh si monyet itu. Awalnya nih mereka itu terbang tanpa arah gitu, tapi nggak lama akhirnya mereka bisa mengendalikan diri saat terbang. Mereka saat ini benar-benar bisa terbang seperti Superman. Nah kegiatan mereka saat terbang ini ternyata ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Ternyata dia adalah seseorang yang telah mencari monyet itu selama bertahun-tahun. Pria ini tahu anak-anak itu bisa terbang karena bantuan dari si monyet, karena pria ini paham betul dengan karakter si monyet itu. Nah di hari berikutnya mereka bertemu lagi nih dengan monyet itu. Kali ini mereka meminta kembali 100 tahun ke masa lalu. Pengen ngerti gimana sih kondisi saat itu? Monyet pun bisa mengabulkan permintaan itu. Dalam sekejap nih akhirnya mereka berada di 100 tahun yang lalu. Di sini ada pria asing yang melihat mereka. Dia mengira bahwa mereka itu pencuri. Dia mau nangkep mereka nih. Akhirnya mereka pada lari dong. Tapi di sini Tasya kesangkut tali dan akhirnya jatuh. Tasya ditangkap tuh dan dibawa ke gudang. Pria ini menyuruh Tasya untuk mengeluarkan semua barang curiannya. Tasya ini ngejelasin kalau dia datang dari masa depan. Tapi jelas banget dong pria ini nggak mungkin percaya. Di sini nggak ada cara lain. Tasya ini ngeluarin HP untuk membuktikannya. Pas pria itu mengambil HP Tasya, tiba-tiba HP-nya ini nyala dan menampilkan sebuah video. Otomatis pria ini auto kaget dong. Di sini Tasya langsung dikira seorang penyihir. Dia membidik Tasya tuh kayak mau nembak gitu. Di sini Tasya pasrah banget, nggak tahu harus ngapain. Tapi untungnya teman-teman Tasya datang dengan merobohkan dinding. Mereka ini datang tepat waktu banget. Ternyata mereka udah punya kekuatan super cuy. Pria itu dihempaskan tuh. Dan gak sampai di situ, bocil ini membengkokkan senjata pria itu. Pria itu menganga ketakutan. Gak cukup sampai di sini, mereka tetap lanjut menjahili pria itu. Tasya mengeluarkan sinar laser dari matanya dan membakar pantat pria itu. Pria itu kepanasan dong dan langsung mencelupkan pantatnya ke dalam air. Nah, gue heran nih di sini, kok ternyata orang lain juga punya kekuatan sihir ya? Nah, karena merasa situasinya ini makin kacau,
Mereka buru-buru untuk kembali ke masa sekarang. Tapi saat udah kembali ke tempat semula, yaitu di pantai, mereka kaget nih karena tiba-tiba ada ekskavator di situ sedang menggali pasir. Ternyata itu ulah si pria berjanggut yang sedang memburu monyet itu. Akhirnya di sini monyet ini ketangkep dan dimasukkan ke dalam kotak kaca. Tapi di sini nggak lama monyet itu badannya mulai membengkak lagi hingga memenuhi kotak kaca itu, mengembang dan mengembang terus hingga akhirnya kotak kaca itu pecah. Ternyata monyet ini habis ngabulin permintaan orang yang ada di situ. Dan pria berjanggut ini minta ke monyet, dia pingin emas unlimited. Nggak lama ada satu koin emas menggelinding di tangga. Koin itu jatuh dari lantai 2. Pria itu terlihat seneng banget dong. Dan tiba-tiba banyak banget koin emas yang muncul nih dari tangga seperti banjir, keluar terus dan terus tanpa henti. Bener-bener unlimited banget ya. Nah di sini mereka mengambil kesempatan untuk kabur dari situ sambil membawa monyet itu. Nah pria berjanggut itu nggak sadar kalau kakinya ini udah terkubur sama emas yang akhirnya nggak bisa gerak tuh. Emas terus mengalir tanpa henti seperti air hingga akhirnya pria itu tenggelam dalam banjir emas. Di sini terlihat emas itu terus bertambah sampai memenuhi isi rumah, sampai kaca jendela rumah itu pecah dan emasnya ini tumpah keluar. Untungnya matahari segera terbenam yang membuat emas-emas tadi hilang. Pria itu akhirnya bisa selamat. Tapi tiba-tiba atapnya ini mulai retak cuy, dan dalam sekejap rumah itu roboh. Nah keesokan harinya karena monyet ini udah banyak ngabulin permintaan, dia seperti nggak sadarkan diri gitu cuy. Dan mereka ini panik dong manggil-manggil monyet itu, tapi nggak ada jawaban. Apakah monyetnya ini mati? Nah tanpa sengaja bocil ini mikir, mungkin mengira apa monyet ini lapar. Kemudian sepatu dia yang ada pasirnya itu ditumpahkan ke muka monyet, dan tanpa diduga monyet itu sadar kembali. Wah mereka di sini terharu banget tuh, saling pelukan yang memang mereka kira monyet ini sudah meninggoy. Karena khawatir monyet ini akan diburu orang lain lagi, mereka membawa monyet itu ke dalam mobil, lalu pergi ke pantai lain dan melepaskan monyet itu. Wah di sini monyetnya seneng banget tuh, dia berenang-renang di pasir gitu. Sebagai rasa terima kasih, monyet itu menawarkan permintaan. Tapi kali ini permintaan mereka bukan untuk kesenangan mereka lagi, tapi mereka berharap monyet ini bisa menjaga diri dengan baik, nggak pernah lagi ditemukan oleh siapapun. Si monyet ini terharu dan berterima kasih kepada mereka. Ini adalah pertama kalinya monyet itu bertemu dengan manusia baik, yang pertama kali merasa disayang sama manusia. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Pada tahun 1938 terjadi perang dunia antara Inggris dengan Jerman. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang profesor hebat penemu komputer, yaitu Alan Turing. Alan pergi menuju pabrik radio, di mana tempat ini merupakan tempat pemecahan kode rahasia. Ia bertemu dengan Komandan Denniston, pemimpin tempat tersebut. Kemudian Alan diminta suatu proyek, yaitu memecahkan kode Enigma Jerman. Dia tidak hanya diberi uang, tapi dia menjadi penanggung jawab. Awalnya nih Komandan Denniston pesimis karena Amerika, Perancis, dan Rusia belum bisa memecahkan kode ini. Kemudian muncul anggota baru, seorang perempuan bernama Kelsey. Kelsey seolah menjadi kunci sukses Alan meraih kepercayaan diri. Akhirnya Alan dan tim ditunjukkan mesin Enigma, di mana setiap hari ratusan pesan yang berisi perintah penyerangan diterima oleh mesin ini. Tidak sulit bagi Inggris untuk menyadapnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana memecah kode-kode rahasia menjadi pesan. Alan mendapat ide untuk membuat mesin yang nantinya dapat memecahkan kode Enigma. Meski awalnya ide ini ditentang oleh tim, tapi akhirnya mesin ini dibuat. Tetapi setelah waktu yang ditentukan, Alan dan tim belum bisa memecahkan kode tersebut. Ini memicu kemarahan Komandan Denniston. Tapi berkat kegigihan Alan dan tim, Komandan memberikan waktu 1 bulan lagi. Di sisi lain, Alan bertemu dengan Mona, teman Kelsey. Dia bercerita bahwa setiap hari, ia selalu mendengarkan pesan enkripsi yang dikirim oleh tentara Jerman. Dengan ketukan yang sama setiap paginya, Alan pun segera kembali ke kantornya. Setelah mereka memeriksa, ternyata benar ada kecocokan yang berbunyi dengan cuaca 6 pagi dan Heil Hitler. Kata itu mereka pecah lagi menggunakan mesin Christopher yang berbunyi KMS Jaguar sedang menuju ke arah 53 derajat 24 menit ke utara dan 1 derajat ke barat, yang artinya itu adalah perintah penyerangan bagi tentara Jerman. Akhirnya pekerjaan mereka selama ini berhasil cuy. Alan meminta timnya merahasiakan ini karena jika terbongkar, Jerman dapat sewaktu-waktu mengubah sandinya dan akan membuat pekerjaan mereka ini sia-sia. Singkat cerita, setiap hari mereka memilah pesan dari Jerman dan tidak jarang nih membiarkan Inggris kalah agar Jerman tak curiga. Namun pada akhirnya Inggris menang melawan Jerman dan jutaan nyawa terselamatkan.
Dan sejak saat itu, keberhasilan Alan dan tim dirahasiakan oleh pemerintah Inggris. Di akhir cerita nih, tahun 1951, fisik Alan terus melemah dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Meskipun begitu, dia dianggap sebagai pahlawan oleh pemerintah Inggris karena telah memecahkan kode Enigma dan menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa. Tahun 2013, penemuannya ini diabadikan dengan nama Turing Machine atau yang saat ini dikenal sebagai komputer. Film pun berakhir.